Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat umur panjang. Kita aturkan pula salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa sebagai umat Islam kita dituntunkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu dimaknai menggunakan semua yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, apa yang ada di dalam genggaman kita, atau yang kemudian dalam arti luas disebut sebagai rezeki, semua anugerah Allah, itu kita menggunakannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rezeki yang diperoleh, jika dia digunakan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah harta, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mal, atau jamaknya disebut dengan amwal. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang harta ini, ya. Baik itu disebut dengan bentuk perintah untuk menggunakannya dengan baik, maupun harta yang kemudian banyak orang yang dia tidak siap untuk menggunakannya. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, bahwa setan itu akan menakut-nakuti kepada manusia untuk berbuat kikir. Ya'murukum bil fahsya juga dia berbuat keji. Jadi lewat petunjuk Al-Quran, ya, jika seseorang itu diberi harta, diberikan kekayaan, maka setan itu akan menakut-nakuti. Jika kamu itu nanti, ya, kamu berinfak, kamu bersedekah, kamu berzakat, ya, kamu akan menjadi miskin. Ya'idukumul faqra, kamu akan ditakut-takuti untuk menjadi fakir. Padahal dalam ayat itu kemudian disebutkan wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla, bahwa Allah itu akan menjanjikan, akan menganugerahkan dengan banyak keutamaan, ya, dengan ampunan. Nah, ayat ini memberikan petunjuk bahwa orang bersedekah, orang berzakat, ya, itu akan banyak keutamaan-keutamaannya. Tidak seperti yang disebutkan tadi di awal bahwa setan itu, ya, orang kemudian menakut-nakuti untuk kemudian tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, ya. Maka kembali kepada syukur, jamaah yang dirahmati Allah, syukur itu adalah menggunakan, ya, segala karunia apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuai tuntunannya. Maka tadi kita sebut diantaranya adalah harta. Nah, maka dalam Islam ketika seseorang itu dianugerahkan
dengan harta yang berkecukupan, bahkan orang kemudian menyebutnya berlebihan, maka dia akan dituntut untuk kemudian menggunakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi terkait dengan harta ada hal yang sifatnya wajib. Ya, berarti kalau orang kemudian dengan harta itu ya menggunakannya atau membelanjakannya sesuai dengan yang diatur, misalnya dalam harta itu jika dalam jumlah-jumlah tertentu ya, nisabnya ada haulnya, maka kemudian nanti yang disebut dengan kewajiban zakat. Maka orang ketika membayar zakat, maka hakikatnya dia itu adalah orang yang bersyukur. Jika ternyata kemudian belum sampai kepada zakat itu karena terkait dengan nisabnya, ya terkait dengan perhitungannya itu belum mencapai ketentuan, maka ada lagi yang kemudian dia harus ya keluarkan, yang disebut dengan infak, dengan sedekah. Jadi dia mengeluarkan ya dengan ketentuan yang longgar. Kalau zakat tadi kemudian ada ketentuannya 2,5% atau kemudian ada persentase yang ditentukan 5%, ada 10% dan seterusnya. Tapi terkait dengan sedekah, terkait dengan infak ini, maka dia ada kelonggaran. Nah, ketika orang bersedekah, berinfak, maka hakikatnya dia itu adalah orang yang bersyukur. Maka termasuk juga yang pokok terkait dengan harta, jamaah yang dirahmati Allah, adalah dia memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika seseorang ya menjadi kepala keluarga, ini bapak-bapak sekalian, disebut sebagai kepala keluarga, maka ketika dia memenuhi kebutuhan keluarganya dari gajinya ya, dari harta yang dia peroleh itu kemudian dia belanjakan untuk kemudian memenuhi kebutuhan primer di dalam rumah tangga, itu juga merupakan bagian dari bersyukur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menjadi peringatan bagi kita Al-Baqarah 268 tadi ya, bahwa setan akan selalu menakut-nakuti kita ketika kita akan dalam waktu-waktu tertentu kita memenuhi kriteria sebagai muzaki, maka kemudian kamu nanti ketika mengeluarkan akan berkurang, bahkan nanti hartamu akan hilang. Nah, inilah yang kemudian menjadi godaan manusia. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, saya mengajak mari kita gunakan karunia Allah, nikmat-nikmat Allah yang baik itu berupa harta, berupa kesehatan, berupa anak dengan sebaik-baiknya sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.